Lovers, nah balik lagi dalam pembelajaran biologi bersama saya Miss Dila. Nah, dalam video kali ini kita bakalan belajar tentang kingdom fungi atau kelompok jamur. Nah, daripada penasaran, yuk kita langsung simak aja penjelasannya ya. Nah, pernah nggak sih kalian makan ini? Nah, ini adalah makanan sejuta umat ya, jadi ini adalah tempe. Nah, apa sih kaitan tempe dengan jamur? Ya, ternyata tempe yang berasal dari kedelai itu proses pembuatannya dibantu dengan menggunakan jamur. Jadi, kelompok fungi di sini ternyata juga punya peranan dalam pembuatan bahan makanan untuk manusia. Nah, atau kalian juga pernah pasti ya makan ini. Nah, jamur ini ngetren banget terutama di kalangan ciwi-ciwi yang suka banget sama drama Korea. Karena di drama Korea itu sering banget dipakai jamur ini untuk dimakan atau untuk konsumsi. Atau buat teman-teman yang suka makan steamboat, yang suka makan hotpot, itu juga pasti sering banget ketemu sama jamur ini. Nah, ada yang tahu nggak sih ini jamur apa? Oke, nanti kita bakalan bahas ini jamur apa ya. Nah, jadi di dalam video ini kita akan mempelajari beberapa macam uraian materi. Yang pertama itu dimulai dari ciri umum dari kelompok fungi, kemudian klasifikasi, kemudian ada contoh dan peranan fungi. Nah, kita langsung aja masuk ke yang pertama, yaitu ciri umum dari kelompok fungi. Nah, fungi ini bahasa kitanya itu adalah kelompok jamur. Jadi, jamur itu ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Berarti ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak. Nah, jamur itu adalah kelompok eukariotik atau makhluk hidup yang memiliki membran inti sel. Dan dia itu juga memiliki dinding sel. Nah, dinding selnya itu tersusun dari senyawa yang dinamakan dengan senyawa kitin. Kelompok fungi ini biasanya habitatnya sih di tempat yang lembab. Nah, bisa bersifat saprofit atau sebagai pengurai bahan yang udah mati, ya. Bisa juga pengurai kotoran, bisa juga membantu pembusukan makanan, bisa juga membantu proses fermentasi makanan, dan juga ada yang sifatnya parasit atau bisa menyebabkan penyakit. Nah, kemudian ciri utama dari kelompok fungi itu nggak ada yang namanya klorofil, jadi dia nggak bisa melakukan fotosintesis. Dan dia memiliki struktur tubuh seperti benang-benang. Nah, benangnya ini dinamakan dengan hifa, ya. Nah, sekarang kita akan bahas klasifikasi atau pengelompokan dari fungi. Jadi, berdasarkan spora seksual yang dihasilkan, itu fungi bisa dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah zygomicota atau zygomicotina, kemudian ada ascomycota, kemudian yang ketiga adalah basidiomycota, dan yang terakhir adalah deuteromycota. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ciri, cara reproduksi, contoh, dan peranannya. Kita masuk aja ke kelompok yang pertama, yaitu kelompok zygomicota atau kelompok zygomicotina. Nah, kelompok zygomicotina ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jamur ini umumnya adalah kelompok multiseluler dan hidupnya itu berkoloni, ya, atau ngegeng. Nah, sebagian besar kelompok dari si zygomicotina ini adalah saprofit, jadi dia adalah pengurai, ya, baik pada makhluk hidup yang telah mati, kotoran, dan membantu penguraian sisa-sisa makanan yang sudah membusuk. Nah, kemudian dia memiliki struktur hifa yang tidak memiliki sekat. Nah, istilahnya itu adalah hifa senositif. Jadi, kalau kalian lihat pada gambar, itu ada yang namanya hifa rhizoid. Nah, hifa rhizoid itu adalah struktur yang menyerupai akar yang berfungsi sebagai tempat melekatnya jamur pada substrat dia hidup. Kemudian ada hifa stolon. Kalau hifa stolon itu adalah hifa yang berperan sebagai batang semunya, ya, sebagai batang atau yang membantu menyangga si jamur supaya berdiri dengan manis dan sesuai pada tempatnya. Dan kemudian ada spora myophor dan tentu ada spora. Tuh. Nah, kemudian jamur dari zygomicota ini memiliki
reproduksi seksual dengan cara menghasilkan zigospora, makanya namanya zigomikota. Sedangkan reproduksi aseksualnya itu dilakukan dengan spora. Nah, kelompok jamur ini beberapa bisa bersimbiosis dengan akar tumbuhan tingkat tinggi. Contohnya adalah akar tumbuhan pinus. Nah, simbiosis dari akar tumbuhan tingkat tinggi dengan jamur itu dinamakan dengan miforiza. Nah, jadi kalau kita lihat, zigomikota ini memiliki cara reproduksi sebagai berikut. Jadi, ada hifa tipe plus dan ada hifa tipe min, ya, yang kemudian melakukan penyatuan sitoplasma atau terjadi plasmogami dan menghasilkan zigosporangium yang bersifat heterokaryotik. Nah, zigosporangium nanti akan menghasilkan zigospora yang nantinya akan mengalami proses sehingga membentuk individu atau yang memiliki diploid, inti yang bersifat diploid. Nah, inti yang bersifat diploid itu akan mengalami meiosis dan nanti akan menghasilkan spora. Nah, spora akan tumbuh dan berkecambah pada kondisi yang sesuai menghasilkan individu yang baru. Itulah siklus hidup dari zigomikota. Nah, zigomikota ini memiliki beberapa contoh yang berperan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ini dia. Kita akan lihat apa sih contoh dari zigomikota itu. Ada yang pertama adalah Rhizopus oryzae, ya. Nah, Rhizopus oryzae itu adalah jamur yang dimanfaatkan dalam pembuatan tempe. Ya, jadi yang putih-putih itu adalah jamur Rhizopus oryzae. Nah, di bawah itu adalah gambar jamur yang bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kemudian yang kedua itu adalah Rhizopus stolonifer. Kalau Rhizopus stolonifer itu adalah jamur pembusuk pada roti. Kalau kalian lihat roti yang udah kadaluarsa itu akan berwarna hijau, kehitaman, keabu-abuan. Nah, warna itu sebenarnya disebabkan oleh jamur yang tumbuh di situ. Nah, inilah spesies jamurnya. Kemudian yang ketiga itu ada Rhizopus oligosporus. Nah, ini juga jamur pembusuk pada nasi dan pada jagung. Jadi kalau kalian membiarkan nasi atau jagung berhari-hari di lingkungan terbuka, itu akan muncul warna keoren-orenan. Nah, ini adalah jamur yang dinamakan dengan Rhizopus oligosporus. Dan yang terakhir itu adalah contohnya Mucor mucedo, itu jamur pembusuk pada kotoran ternak. Jadi yang putih-putih di atas kotoran itu adalah jamur. Nah, ini adalah beberapa contoh dari zigomikota. Sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua, yaitu kelompok Ascomycota atau Ascomycotina. Nah, apa sih ciri-ciri dari kelompok ini? Yuk, kita simak aja ya. Nah, kelompok Ascomycota ini memiliki bentuk seperti yang ada pada gambar, jadi bentuknya sudah lebih beraneka ragam, di mana ada yang bersifat uniseluler atau tersusun dari satu sel, dan ada yang multiseluler atau yang tersusun dari banyak sel. Nah, sama juga sih seperti kelompok makhluk zigomikota, si Ascomycota ini juga hidup sebagai saprofit dan parasit. Tapi dia udah punya hifa yang bersekat, ya. Nah, hifa yang bersekat itu namanya adalah hifa septum. Nah, kemudian dia melakukan reproduksi seksual dengan menghasilkan askospora. Jadi askospora itu adalah spora yang berbentuk seperti kantong-kantong. Kantongnya itu seperti mangkuk. Itu bisa kalian lihat di gambar. Sedangkan kalau untuk reproduksi aseksualnya dia menggunakan polydiospora. Nah, sama halnya dengan kelompok zigomikota yang bisa hidup bersimbiosis, Ascomycota juga bisa bersimbiosis. Dia bakalan bersimbiosis dengan ganggang atau alga dan menghasilkan lichen atau lumut kera. Nah, sekarang kita bakalan lihat gimana sih reproduksi dari Ascomycota. Nah, Ascomycota itu akan berkembang biak tadi dengan menggunakan askospora ya. Jadi kita lihat pada gambar. Nah, yang pertama sama juga ada hifa tipe plus dan ada hifa tipe min yang melakukan plasmogami dan menghasilkan ascogonium. Nah, ascogonium itu nanti akan berkembang menjadi hifa dikaryotik di dalam ascokat, di mana ascokat ini adalah
berbentuk seperti mangkuk ya, kantung, dan di dalamnya itu ada yang namanya ascus ya, ascus yang sifatnya dikaryotik. Nah, ascus ini nanti akan berkembang menjadi nukleus yang memiliki bentuk genetiknya itu adalah diploid ya, atau zigotnya berbentuk diploid. Kemudian dia mengalami pembelahan sehingga menghasilkan 4 inti yang haploid, dan nanti dia akan menghasilkan spora ya, ascospora, yang di dalamnya ada spora, dan saat dia berkecambah di tempat yang sesuai, dia akan tumbuh menjadi individu yang baru seperti itu. Nah, ini adalah reproduksi dari Ascomycota. Sekarang kita mau lihat contoh dan peranan dari Ascomycota. Nah, ada beberapa contoh dari kelompok Ascomycota. Yang pertama, ini bisa kita lihat adalah sebagai berikut. Ada Saccharomyces cerevisiae, ada Aspergillus wenti, Penicillium notatum, dan kemudian juga ada yang namanya Neurospora cytophylla. Nah, Saccharomyces cerevisiae itu adalah jamur yang ada di dalam ragi ya. Jadi kalau kalian bikin donat, bikin roti, itu pakai ragi. Nah, raginya itu di dalamnya adalah ragi yang berisi jamur Saccharomyces cerevisiae. Selain itu, Saccharomyces cerevisiae itu juga biasanya digunakan dalam pembentukan tape dan juga dalam pembentukan minuman beralkohol seperti wine, bir, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah Aspergillus wenti. Nah, Aspergillus wenti ini digunakan untuk membantu proses fermentasi kedelai dalam pembuatan kecap. Berarti dia berperan dalam pembuatan kecap dengan memfermentasi si malika kedelai hitam. Kemudian yang ketiga ada Penicillium notatum. Nah, Penicillium notatum ini adalah jamur yang bisa menghasilkan antibiotik penicillin, jadi berguna untuk bidang kesehatan. Kemudian yang nomor 4 itu adalah Neurospora cytophylla. Itu adalah jamur yang membentuk oncom. Jadi oncom itu adalah makanan khas Jawa Barat, berasal dari kedelai juga yang difermentasi dengan bantuan Neurospora cytophylla dan memiliki warna orange, merah, sampai kecoklatan seperti itu. Nah, selain ini ada lagi contoh-contoh dari kelompok Ascomycota yang lain. Ada Aspergillus oryzae. Ya, Aspergillus oryzae ini juga membantu melunakkan adonan roti. Jadi biasanya juga ditemukan di ragi. Kemudian ada Aspergillus flavus. Nah, Aspergillus flavus ini berbahaya karena dia bisa menghasilkan senyawa alfa toksin yang sifatnya racun pada hati manusia. Jadi biasanya ditemukan di kelompok kacang-kacangan yang udah lama nggak dikonsumsi dan udah tengik. Kemudian ada Aspergillus fumigatus. Nah, dia bisa menyebabkan penyakit aspergillosis atau penyakit pernafasan pada unggas. Kalau pada manusia itu juga bisa kalau kita terhirup udara yang mengandung Aspergillus fumigatus ini. Kemudian ada Aspergillus niger. Itu dia bisa menghasilkan asam sitrat. Jadi banyak dipakai untuk industri pembuatan vitamin C seperti itu. Nah, masih ada lagi spesies dari kelompok Ascomycota. Banyak ya ternyata spesies dari Ascomycota ini. Ada yang namanya Penicillium camemberti dan Penicillium revuoforti. Itu dipakai untuk memberikan aroma dan membantu proses fermentasi keju. Jadi untuk bikin keju juga pakai jamur ternyata. Kemudian ada Penicillium digitarum dan Penicillium italicum. Ini adalah jamur pembusuk pada tanaman jeruk. Jadi kalau kalian punya jeruk yang udah dibiarin di tempat lembab dalam waktu yang lama, itu di kulitnya ada warna hijau keabu-abuan, itu adalah jamur ini. Begitu juga dengan apel yang membusuk, ya, itu juga akibat serangan dari jamur Penicillium expansum. Dan kemudian juga ada Melphiora mangiferae yang berperan sebagai jamur parasit pada daun mangga. Nah, masih ada lagi beberapa contoh dari kelompok Ascomycota yang berguna dan memiliki peranan dalam kehidupan manusia. Nah, ini ada Pheziza aurantia, itu bisa membantu proses pelapukan pada kayu. Ada Morsella esculenta yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Ada Silaria, itu juga hidup saprofit, membantu proses pembusukan.
beserta dengan nektaria. Nah, ini adalah contoh dari kelompok Ascomycota yang bisa ditemukan dalam kehidupan. Sekarang kita masuk ke kelompok yang ketiga, yaitu kelompok Basidiomycota atau Basidiomycotina. Nah, Basidiomycota atau Basidiomycotina ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi dia adalah jamur yang memiliki tubuh buah ya dengan bentuk multiseluler dan pada umumnya berupa jamur makroskopis atau yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, dia ada yang hidupnya sebagai saprofit, ada juga yang hidup sebagai parasit. Dan dia sudah punya hifa yang memiliki sekat, jadi hifa septum. Reproduksi aseksualnya itu lewat Basidiospora dan yang aseksualnya lewat Conidiospora. Nah, sama juga sih dengan kelompok Zygomycota, dia bisa bersimbiosis dengan akar tumbuhan tinggi membentuk mycorrhiza ya. Nah, jadi ini adalah strukturnya dari jamur Basidiomycota yang berbentuk seperti jamur Mario Bros. Kebayang ya, jamur Mario Bros, games favorit anak zamannya, gitu ya. Nah, ini adalah cara reproduksi dari Basidiomycota, ya. Cara reproduksi dari Basidiomycota kita lihat yang pertama itu ada yang namanya hifa tipe plus, hifa tipe min tetap yang mengalami plasmogami atau penyatuan sel ya, penyatuan sel dari si hifa plus dan hifa min menghasilkan dikaryotik miselium atau benang-benang yang bersifat dikaryotik dan nanti akan membentuk tubuh buah atau basidiokarp. Nah, di dalam basidiokarp itu ada basidia, di mana basidia ini akan berkembang menjadi basidium yang mengandung basidiospora. Nah, saat basidiospora sudah matang dan berada pada tempat yang sesuai, dia akan pecah dan menghasilkan spora. Spora tumbuh dan berkecambah menghasilkan individu yang baru. Seperti inilah daur hidup dari jamur kelompok Basidiospora. Nah, sekarang kita mau tahu beberapa contoh dan peranan dari jamur Basidiospora ini. Yang pertama itu ada Volvariella volvacea. Ini adalah jamur merang. Ya, Pleurotus astratus, kalian udah tahu semua ini jamur tiram. Agaricus bisporus, ini jamur kancing. Auricularia auricula itu jamur kuping dan keempat-empatnya bisa dikonsumsi oleh manusia. Kemudian ada lagi ternyata contoh lain dari kelompok Basidiomycota ya. Nah, kita akan lihat apa aja sih contoh lainnya. Ada Lentinula edodes, ya. Lentinula edodes ini adalah jamur, kalau kita lihat jamur shiitake. Kemudian adalah Flamunilina velutipes, jamur enoki tadi, dan dua-duanya ini bisa dikonsumsi. Kemudian ada jamur Amanita sp, ini jamur yang warnanya menarik, tapi sayangnya dia adalah jamur beracun karena mengandung sianida yang sangat tinggi. Kemudian ada Puccinia graminis, itu adalah jamur yang bersifat parasit pada tumbuhan padi. Kemudian masih ada lagi, ada Ustilagomydis, itu adalah jamur yang bersifat parasit pada tongkol jagung. Nah, kita bisa lihat yang bagian berwarna putih. Ada Ganoderma pseudopereum, itu bisa menyebabkan penyakit busuk akar pada tanaman coklat, kopi, teh, dan tanaman perkebunan lain. Ada juga Ganoderma aplanatum yang bisa menyebabkan kerusakan pada kayu. Kemudian juga ada jamur parasit pada daun teh, itu namanya adalah Exobasidium texan, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari Basidiomycota. Sekarang kita masuk ke kelompok terakhir dari klasifikasi fungi, yaitu kelompok Deuteromycota. Nah, Deuteromycota ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi dia multiseluler, kemudian dia hidupnya saprofit dan parasit, punya hifa bersekat. Nah, keistimewaannya di sini, jamur Deuteromycota itu belum punya spora seksual. Dia hanya punya spora aseksual namanya Conidiospora. Sehingga cara perkembangbiakan secara seksualnya itu belum diketahui. Nah, makanya istilah lain untuk kelompok jamur ini adalah Deuteromycota. Biasanya jamur-jamur yang baru ditemukan dan belum diketahui spora seksualnya itu akan dimasukkan ke dalam kelompok ini. Saat sudah diketahui spora seksualnya seperti apa, maka dia akan pindah ke
kelompok seharusnya. Nah, contoh yang terkenal itu adalah jamur oncom. Jamur oncom itu awalnya masuk ke kelompok ini dengan nama Monilia cytophila. Namun setelah diteliti, ternyata jamur itu memiliki cara perkembangbiakan seksual dengan menggunakan ascospora. Makanya dia dimasukkan ke dalam kelompok Ascomycota dan namanya berubah menjadi Neurospora crassa atau Neurospora cytophila, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dan peranan dari Deuteromycota. Bisa kita lihat salah satu contohnya adalah Trichopiton tonsuran, yaitu jamur yang menyebabkan ketombe pada manusia. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasan kita tentang kingdom fungi. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan lewat kanal berikut. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Bye!